Beri tips nggak? Beri tips buat teman-teman sih Bu, buat para pebisnis yang memang ingin memulai bisnis. Apa sih yang perlu disiapin dari mereka supaya mereka mengurangi kegagalan, terus mungkin nggak baperan, tetap semangat terus gitu. Apa sih Bu? Yang penting mulai bisnis dengan passion. Kalau saya mungkin memang passion saya roti, pastry, cookies. Saya nggak passion bikin cake, jadi saya nggak memaksakan diri. Sekarang semua orang bikin cake kekinian, cake krompolan. Ya saya nggak, karena passion saya bukan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis. Jumpa lagi di channel YouTube kami, Celoteh Bisnis. Guys, sebelum kita mulai, jangan lupa lo like and subscribe. Jangan lupa klik loncengnya, lo klik ya. Karena kenapa? Ketika lo klik loncengnya, maka otomatis lo akan dapatkan terupdate informasi tentang para pebisnis di video kami, di channel kami. Oke, hari ini seperti biasa, tim Celoteh Bisnis kembali lagi berburu ya, menemui pebisnis-pebisnis yang saat ini sedang berjuang di masa pandemi. Nah, saat ini juga kita sudah ke rumah salah pebisnis. Nah, pebisnis apa? Langsung aja di sebelah kiri saya ada Bu Devi. Apa kabar? Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Sehat. Guys, ini adalah Bu Devi ya. Nah, Bu Devi ini apa? Pebisnis apa ya? Kita korek aja langsung. Oke, Bu Devi, thank you Bu. Ya. Udah dikasih waktu ya datang ke tempat Ibu untuk interview. Bu, saya mau tanya, sebelum Ibu berbisnis, Ibu tuh backgroundnya apa ya sebetulnya? Agak panjang ceritanya. Nggak apa-apa Bu, silahkan, kita kasih waktu. Saya ini dari dulu kerjanya di majalah sebenarnya. Oh, Ibu jadi orang dulu di majalah, berkarir di majalah Bu ya? Udah dari tahun 97 tuh saya di majalah. 97 di majalah, Di majalah Femina. Oh iya, Tapi nggak sampai 2008 saya di Femina. Oh, dari 97 sampai 2008. Ya. Wow. Di Femina. 11 tahun ya Bu ya? Ya, 11 tahun gitu kan. Saat itu di Femina, di majalah Femina, saya di bagian kewanitaan karena memang majalah wanita. Tapi saya justru di bukan bidang boga atau kuliner, justru saya di bidang fashion atau beauty. Oh, beauty, oke. Jadi nggak pernah tuh saya masuk ke dapur Femina, justru saya lebih paham tentang tren mode apa, tren lipstick warna apa, rambut. Jadi background saya itu. Lalu di 2000 setelah dari Femina, saya bergabung dengan, saya sempat freelance, lalu saya bergabung sama PT Living di media, ini juga media, tapi berbeda konsep. Saya memegang head division di bagian custom publication. Jadi saya servicing klien saya, yang klien kami yang ingin punya majalah, mostly bank, institusi, karena mereka kan di saat itu kan priority banking punya majalah sendiri, betul, saya setuju. Nasabahnya, atau mungkin rumah sakit punya majalah untuk para pelanggan mereka. Jadi waktu itu saya di situ dari 2010 sampai 2019. Wow, sampai 2019 berarti kemarin ya Bu ya? Nah, tapi kemungkinan mungkin saya sudah punya sudah punya passion dengan baking. Dari kapan tuh Bu? Sebenarnya gini, kalau balik saya flashback sedikit, mungkin masa kecil saya lihat ibu saya sering bikin roti. Apa yang dilakukan ibu-ibu kebanyakan lah di masa saya kecil lah ya, bikin roti, kalau lebaran bikin kue kering. Nah, hal itu tuh saya terapkan, tapi hanya untuk di rumah awalnya. Buat di rumah aja ya, hanya buat di rumah, nggak pernah saya kepikiran mau berbisnis itu. Sampailah pada tahun 2012, saya mulai mikir mau bikin roti, karena nggak nemu roti yang kayaknya cocok gitu loh buat saya. Ya saya makan roti tawar biasa, saya beli cuma ingin bikin roti yang kayak gini deh, yang di toko roti nggak ada misalnya gitu kan. Atau saya lihat di mana di saat itu kan udah mulai ada IG ya, betul, kalau nggak salah IG, ya, betul. YouTube itu udah mulai lihat, kayaknya roti ini kok enak ya, coba gitu kan. Pertama bikin di tahun 2000, sebenarnya sih udah sebelum 2012 ya, bikin hanya buat keluarga, buat jadi anak-anak. sebelum 2012 Ibu sudah buat, tapi buat anak-anak aja, tapi belum hanya berbisnis buat ya Bu? hanya buat keluarga, hanya buat anak-anak bikin. Mulai IG, ada sosial media, dulu ada pet, betul. posting dong, mulai ada yang nanya, ini apa itu, ini akhirnya mulailah dari situ teman-teman mulai mesen sampai akhirnya di 2012 itu saya putusin, oh ya udah deh,
saya jadiin bisnis. 2012 berarti Bu ya? Oke. Tapi bisnis kecil-kecilan ya, Kecil-kecilan, saya kasih nama apa? Kebetulan nama kecil saya dipanggil Bebe. Jadi sederhana aja, apa ya? Udahlah Bebe's Kitchen aja gitu kan. Bingung mau kasih nama apa kan, karena nanti apa ya, pengennya saya suka sekali keju. Apa sesuatu yang waktu itu ngobrol sama teman saya yang bikin logo, labelnya ada cheese-nya atau apa, sampai akhirnya udahlah coba nama gua aja deh bikinin gitu kan. Terus dibikinin lah sama teman saya pakai sampai hari ini. Ya awalnya itu. Jadi namanya Bebe's Kitchen ya Bu ya? Ya. Tapi memang itu saya pakai terus sampai sekarang. Saya anggap ini jimat saya. Nah, gini, sebelum kita lanjut, saya mau tanya lagi gini. Ibu kan berarti total dari 97 sampai 2019 kerja, berarti 22 tahun ya Bu ya, bekerja Bu ya. Ibu kaget nggak sih ketika artinya memutuskan untuk resign terus fokus di bisnis itu, kenapa Bu? Sebenarnya udah dari 2017 sebenarnya pengen resign. Gitu. Pengen fokus ke bisnis, tapi karena satu dan lain hal, terus kebetulan tenaga saya masih dibutuhkan di perusahaan. Mereka offer lah, ya udahlah nggak usah setiap hari kerja, misalnya datang seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Saya pikir ya udah, saya masih bisa kecil-kecilan running bisnis saya lebih fokus, tapi bisa tetap kantor kan. Makanya mulai 2015 tuh saya makin gencar sosial media. Saya bikin sosial media sendiri buat saya. Itu 2015 ya Bu ya? 15. Saya aja belum main tuh 2015 foto, mulai segala macam, mulailah bikin di 2017 mulai, karena masih di majalah, punya teman fotografer. Ayo dong fotoin dong gitu ya. Jadi di salah satu produknya difotoin fotografer langsung ya. Bantu fotoin dong gitu ya, difoto sama teman fotografer yang emang handal gitu kan ya. Akhirnya berjalan ya seperti air aja ya, mengalir sampai dengan sekarang gitu Bu ya. Sampai dengan sekarang, sampai akhirnya di 2019 saya emang mutusin saya mau full resign. 2019 bulan Juni, Juni apa Juli saya lupa, saya mau full resign, saya mau fokus ke sini. Nggak tahu ada panggilan aja, ngerasa udahlah mau fokus ke sini, kapan lagi saya selama ini puluhan tahun saya kerja sama orang. Sekarang saya mau sendiri aja. Ya udahlah, pasti lebih capek, pasti lebih berjuang, tapi ya sudahlah, saya nikmati saja. Karena kalau saya nggak terjun 100%, kapan lagi gitu sih. Itu sih yang saya pikirin. Nah sekarang gini Bu, tadi kan Ibu bilang lebih capek, terus kemudian nanti udahlah pokoknya saya nggak mikir lah, pokoknya saya mau kerja sendiri, mencoba dia kerja sama orang lagi ya setelah puluhan tahun. Nah tantangannya apa sih Bu ketika Ibu jalani? Sebenarnya kan Ibu dari 2012 sudah jalanin, tapi kan Ibu full time 2019. Pasti ada perbedaan tuh Bu, ritme kerja segala dengan bisnis ya. Ibu ada kendala nggak sih masalah adaptasi? Kan berbeda nih kan. Mungkin dulu ada gaji, sekarang kan nggak ada gaji gitu. Kendala, kalau ditanya kendala apa, saya lagi mikir nih ya. Maksudnya kalau kendala sih mungkin tantangannya lah Bu, tantangan ya, lebih tantangan. Yang jelas begini, dari awal saya memang proklaim ini premium roti saya, produk saya, cookie saya premium. Maksudnya saya emang pakai keju yang kalau itu kastengels, nanti kejunya memang keju edam. Kalau roti saya emang pakai butter, bukan pakai margarin. Bahkan saya membuat kulit pastry pun sendiri. Kan sebenarnya orang bisa beli ya. Betul. Pastry yang buatan pabrik, of course pasti lebih murah. Karena dia massal, kita tinggal beli, betul kan? Kita tinggal beli, tapi nggak tahu ada kepuasan tersendiri aja, saya membuat semuanya sendiri gitu loh. Membuat jadi Ibu premium ya. Jadi memang mengkelaskan Ibu punya kategori produk Bebe's ini adalah premium. Ya, tapi premiumnya pun sebenarnya bukan premium yang mahal sekali, masih menurut saya sih masih wajar harganya. Tapi kan buat beberapa orang nanti harganya kita simpan Bu. Betul. Nanti harganya kita kasih tanya juga. Terus tapi memang kan kita berbisnis apalagi kuliner ya. Ada apapun lah bisnis, ada uang, ada barang. Artinya tantangan adalah orang sering bilang, oh ini segini ya, di situ lebih murah loh. Ya kayak gitu-gitu lah. Itu hal yang pasti sangat, ada lah, pasti hal yang sangat wajar, dan saya anggap ya nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa. Bahkan
kalaupun orang itu biasa beli produk premium dan lalu dia berkomentar, tapi ininya kurang enak, lebih nggak apa-apa. Karena dulu tantangan saya adalah bagaimana saya belajar untuk fokus dan tidak mendengarkan ego saya. Artinya begini, kalau ada yang beli, ada 10 orang yang beli, 10 mulut artinya merasakan, artinya ada 10 selera. Betul, setuju. Kalau 3 orang aja bilang kue saya, atau 4 orang, 3-4 orang bilang, wah ini enak, buat saya itu nggak apa-apa, cukup. Buat cukup. saya. Saya nggak mau tinggal. Kenapa? Karena saya nggak bisa ikutin selera 10 orang ini. Betul sekali. Jadi nggak bisa muasin 10 orang ini, Bu, jadi ya. tantangan saya adalah untuk saya fokus dan tidak mudah terbawa emosi ketika ada masukan yang pedes sih buat saya. Dulu misalnya ada orang bilang, ininya kurang enak. Oh, langsung kepikiran karena saya sensitif kan. Oh, sensitif. Oh, baperan berarti. Oh, baperan. Maksudnya apa yang kurang? Ini kejunya udah banyak segala macam. Tapi sampai akhirnya saya berpikir, oh ya nggak apa-apa. Karena saya tidak bisa, kalau ada 10 orang yang satu bilang saya suka asin sedikit manis, saya suka manis, saya nggak bisa 10-10-nya saya kasih. Betul. Jadi yang saya coba terapkan di bisnis kuliner saya adalah saya harus jadi penyaring utama bahwa ini cocok di lidah saya. Kebetulan pengalaman saya sebagai wartawan, ketika apalagi saya waktu itu wartawan fashion dan beauty, betul. Dan gaya hidup kan. Betul. Artinya saya punya kesempatan makan di tempat mana, restoran siapa, mencicipi. Artinya saya percaya sama tes saya. Nah, jadi saya mencoba. Kalau teh saya bilang ini udah enak, ya udah disinilah saya belajar. Tapi bukan berarti saya tidak menerima kritikan ya. Ada masukan dari orang dan saya pikir, oh ya benar juga sih, kayaknya harus ditambahin. Tapi saya nggak bisa semua orang saya ikutin gitu. Saran kritik saya terima. Tapi sekarang nggak baper lagi. Jadi kalau ada yang bilang, oh enak, tapi rotinya enak, tapi ininya kurang, ya udah nggak apa-apa. Saya nggak bisa ngikutin semua orang gitu loh. Maksudnya ada yang suka manis ya, mungkin tempat saya kurang cocok karena saya emang nggak manis, misalnya gitu. Karena kayak gitulah, itu tantangannya. Nah, jadi ini cukup menarik ya, Bu Debbie. Karena Bu Debbie bilang ini kan produknya premium. Nah, tadi Bu udah sampaikan juga ini namanya brandnya itu adalah BBS ya, Bu ya? Bebes Kitchen. Bebes Kitchen ya? Bebes Kitchen. Nah, sekarang mau tanya gini, Bu, ini Bebes Kitchen, ini produknya ya, Bu ya, berarti ya? Iya. Oke, boleh kasih tahu nggak nih, Bu, ini apa ya, Bu ya? Biar teman-teman juga pada tahu ya. Ini apa? Ini kastengel. Oh, itu kastengel. Ini kastengel saya. Jadi ini apa khasnya nih, Bu, dia? Khasnya dari karakternya apa, kastengelnya Ibu? Ya sebenarnya kalau kita ngomong kastengel, semua orang juga tahu ya resep kastengel kayak apa ya. Semua orang bikin ya pasti isinya cuma butter, tepung, keju segala macam. Cuman yang saya coba pertahankan di sini, saya nggak pakai keju edam 100%. Saya nggak tambahin cheddar. Kalaupun saya kasih cheddar hanya buat garnish di luar. Saya pakai butter. Tentu saya combine dengan margarin. Kenapa? Karena kalau saya 100% pakai butter, kue saya nggak gampang ambiar. Gampang hancur ya, Bu, jadi. Gampang hancur, betul. Jadi saya pakai margarin, tapi margarin itu hanya membantu menguatkan adonannya. Saya pakai butter, tepungnya juga saya, maksudnya bukan tepung curah lah ya. Tepungnya biasa, pokoknya intinya semua bahan yang saya beli atau saya pakai adalah bahan yang bisa dibeli di mana-mana. Cuman saya bertahan untuk menggunakan bahan yang sama dari awal saya pertama kali bikin sampai sekarang. Jadi kalau dari dulu saya pakai butternya Wisman ya, sampai hari ini saya pertahankan Wisman, walaupun kadang-kadang harganya bikin jantung saya naik turun gitu kan. Karena berarti barang Ibu berkualitas semua bahannya, Bu ya? Ya, alhamdulillah. Itu aja sih yang saya pertahankan. Itu yang biasa Ibu jadi satu karakteristik buat produk Ibu ya? Betul. Jadi memang barang Ibu barang berkualitas semuanya. Betul, gitu. Dan saya juga jaga supaya renyah, gimana rasanya supaya nggak kan ada kue kering yang nggak terlalu renyah. Saya coba itu aja. Jadi kayak renyah crispy gitu, Bu ya? Ya, nanti rasain aja. Nanti kita rasain ya. Nanti biar lo tahu rasanya apa. Jadi ngiler juga soalnya. Nah, Ibu berarti itu kastengel ini apa lagi, Bu? Ini kalau nggak salah ini dulu ini. Ini justru roti. Salah ini. Ini justru produk pertama saya. Awalnya kan saya bikin roti. Jadi saya sebenarnya cuma bikin roti
kayak roti kasur sebenarnya, Oke, iya, sliders. iya. Tapi rotinya ini saya kasih isi. Jadi kalau Oh. di Amerika tuh ada roti sliders, Mhm. bentuknya kayak gini tapi dikasih isi. Isinya apa, Bu? Isinya ya macam-macam, bisa hamburger, bisa smoke, beef, smoke beef, bisa Oke. macam-macam. Nah ini isinya smoke beef sama cheddar cheese. Wah, emang kayaknya enak kok, Bu, kalau saya lihat aja. Boleh, nanti Tapi nanti dicoba. bisa. Tapi kelihatannya emang guys, ini gimana ya? Kalau lo ngelihat ya, wah, ini emang premium sih. Nah, kelihatan premium. Jadi buat teman-teman nanti IG-nya kita kasih tahu ya. IG-nya apa, Bu? Kalau tahu Ibu? IG-nya From Bebes Kitchen ada di sini. From Bebes Kitchen. Iya. Oke, guys, ini nanti From Bebes Kitchen nanti kita taruh di caption. Jadi lo bisa kepoin IG-nya Bu Debbie, bisnisnya di situ, makanannya keren. Wah, pokoknya aduh. Ini lapar loh pagi-pagi kan. Kita syutingnya pagi soalnya. Oke, itu pagi. Kalau ini, nah ini yang tadi saya bilang, ini pastry-nya saya. Oh, itu pasti. Kalau kulit kan sebenarnya kita akan lebih efisien kalau kita beli kulitnya. Saya enggak, pastry-nya benar-benar saya bikin sendiri. Oh, oke. Pakai butter dengan kadar lemak yang harus sekian puluh. Oh, jadi Saya- buat orang-orang yang lagi diet pun nggak masalah ya, Bu ya? Kayaknya kasihan kalau yang Oh, kalau diet, kecuali gitu. diet keto mungkin mau ya. Oh iya. Terus tapi isiannya bagus, Bu. juga, Modelnya iya. bagus, keren. Saya Is- ngeliatnya juga enak juga kelihatan. Nanti icipin. Isiannya juga daging segala macam, bener saya bikin pakai smoke beef, pakai daging cincang. Ini namanya sosis brood picnic roll. Sosis, Sosis brood. brood, Brood itu kan bread, Oh. sosis kan daging. Kalau sekarang kalau sekarang disebut kita picnic roll. picnic roll. Oh, Nah, oke. kan. Kalau yang ini lahir di masa pandemi. Karena saya Wow. pikir saya harus Kreatif ya, Bu ya? kreatif. Di masa pandemi ini sebenarnya Itu donat ya, Bu, ya? berkahnya ini donat. Donat biasa, Oke. tapi bukan donat kentang, donat Itali. Saya ngambil nama yang donat Itali, bomboloni, karena bulat, nggak pakai lubang, Oh. hanya dikasih gula, ada yang bisa dikasih isi. Ini sih digoreng ya. Ya ini yang terbaru, Yang terbaru ya, Bu? maksudnya akhirnya saya harus diversifikasi produk, terutama di masa pandemi ini, untuk membuat produk yang lebih tidak mengurangi kualitas premium, tapi lebih terjangkau secara ekonomis. Oke. Nah sekarang gini, Bu, harganya itu Ibu dari paling yang bawah sampai atas seberapa sih harga dari Oke. produk ini? Dari atas dulu deh ya. Yang atas dulu, atas dulu. Saya punya pastry salmon Wellington. Itu salmon Wellington. Wow. Itu seperti sosis brood tapi isinya salmon. Oke. Ada bayamnya, ada basil pesto dengan cream cheese. Itu semua bahannya mahal sekali. Pasti, Bu. Pastry-nya juga mahal. Itu Oke. paling mahal. Oh. Itu 200.000. Untuk ukuran berapa gram tuh? Kalau gramnya Cukup besar ini? yang jelas lebih besar dari ini, lebih berat dari ini. Oh. Lebih berat. Karena 200 itu paling mahal tuh, Bu. ya karena dagingnya sendiri, dagingnya aja ya, belum yang lain tuh sekitar 300 gram. Wow. Belum pastry-nya, belum yang lain-lain. Oke. Mungkin hampir 500. Panjangnya tadinya saya bikin box seperti ini lebih tebal khusus untuk pastry-pastry saya yang besar. Panjangnya itu 25 cm kali 10 sampai 12. Tapi belakangan entah saya bikin kenapa selalu lebih. Jadi akhirnya jadi hampir 30 cm. Oh. Gitu kan? Sampai akhirnya saya harus beli dus 10 kali Oh, lebih 30. gede lagi gitu ya? Oke. Dan ya udahlah saya pakai label itu. Oke. Lalu Itu paling tinggi, Bu ya? paling 200, tinggi. oke. Worth it, guys. Dagingnya juga dari sama Ibu juga harus bilang worth it. Oke. Ada juga sebenarnya quiche. Oke, quiche apa, Bu? Quiche itu sebenarnya savory pie. Apa? Pie, Pie, tapi asin karena isinya Pie tapi asin. Biasanya kan manis sih, Bu, pie. manis. Isinya Asin. sayuran sama kopiokan telur tapi berbubuk. Nah itu doughnya pun saya bikin sendiri. Oh. Doughnya pakai butter dengan Oke. saya sampai hafal sekian gram tepung, sekian gram butter, harus saya olah, harus saya lipat segala macam gitu kan, sampai saya hafal. Oke. Nah si quiche ini karena saya punya 2 ukuran, ada yang diameter 3, malah sekarang saya punya 3 ukuran di masa pandemik, yang diameter 20 cm. Itu kalau isinya lengkap, pakai bayam, pakai jamur, pakai smoke beef, pakai keju,
itu 250.000. Oh, ada yang lebih mahal berarti 250. Berarti ya, Oh. tapi karena cheese ini ada yang ukurannya 10 Lebih- kali lebih 24, kecil. jauh lebih murah. Oh, oke. Gitu, of course lah lebih murah Iya karena sih, kan karena ukuran ya, Bu, yang ya. satu gede ya Gede, kan satu kotak kecil. gini gitu kan. Oke. Tapi yang paling mahal itu ya salmon Salmon Wellington, Wellington. karena dia nggak punya ukuran lain, Oh, oke. hanya segede itu. Oke. Terus kemudian, Bu, dari situ ada roti Roti, range-nya oke. macam-macam. Ada Oke. yang dari berapa sampai berapa tuh bawa roti? kalau kayak sliders untuk yang ukuran 20 kali 20 itu kan rotinya juga lebih besar-besar ya, dengan campuran ya of course lah smoke beefnya lebih banyak segala Ya. macam. Itu 115 tuh udah lengkap. Udah Oh. pakai saus tomat, pakai jamur, pakai Wah, smoke oke. beef, pakai cheddar cheese ya. Oh. Cheddar cheese-nya juga bukan, kalau sekarang istilahnya bukan kaleng-kaleng. Saya Kaleng-kaleng. benar-benar cheddar cheese yang saya beli dari produk itu terus-terusan, dari nggak berubah gitu loh, Sampai Kak. dengan sekarang. Sampai Jadi emang sekarang. kualitas mutu dari produk Bibis ini Ibu jaga banget ya, Bu ya? Ya, agak rewel saya. Oke. Terus roti juga ada yang saya jual per pieces. Contohnya Oh, per adalah pieces-an sekarang juga, kan oke. lagi tren Korean garlic cheese Ah, bread. iya, Korean Saya garlic, bikin benar. garlic cheese bread. Itu Betul. pun saya anggap roti saya cukup murah karena hanya 15.000 per pieces, tapi Oh. memang harus beli 4 pieces Oh, minimum 4 pieces Betul, ordernya, karena oke. dalam satu box 4. Dan Oh, oke. sayang hari ini kami nggak bikin Iya, ya. Itu sih menurut saya cukup reasonable, karena Oh. kalau rasa kejunya saya ya udah pakai cream cheese, saya pakai juga keju craft, Iya, segala iya. macam lah. Balik lagi ke selera. Iya. Pokoknya harus apalagi kebetulan keluarga saya kritikus masakan saya paling kejam. Oh, gitu. Jadi kalau kata mereka ini enak tapi kurang ini ya, saya harus sampai Langsung mereka ke- bilang oh, oke gitu kan. Oke, baru diluncurkan ke pasangan gitu ya. Jangan, gitu kan. Kalau kue kering Hah? untuk yang Seperti ini, Bu, ini kastengel, yang hah? kastengel spesial premium ini 120.000. Oke. Sementara yang bukan premium artinya keju edamnya lebih Lebih kurang kurang lagi, dari oke. ini, tapi justru dia malah dikasih keju cheddar di atasnya hanya 105.000. Oh, oke. Itu turunlah sampai paling murah sekitar butter cookies 90.000. Oke. Jadi range-nya sih di Range situ. gitu. Jadi Ibu ada yang di bawah 100, ada yang di atas 100 sampai 250.000 tadi, Bu ya. Betul, betul. Ada yang bahkan sebenarnya 15.000 Oke, satu. tadi seperti tadi, Bu ya. Betul. Nah guys, jadi ntar lo kepoin aja ya, kita taruh IG-nya, jadi bisa lihat. Yang mau selera silakan tinggal dipesan. Dan ini Bu, saya mau tanya gini, ini Bu udah kerja sama ini juga ya, sama Gojek atau Gosen apa GoFood segala macam Sekarang gitu ya? ya sama GoFood. Sejak kapan Bu waktu itu? Sebenarnya baru kok GoFood itu baru. Kenapa Ibu ambil baru? Kan udah sebelumnya? Kemarin saya belum yakin saat itu, masih Oh, ngerasa aduh nanti oke. GoFood kok ternyata begini gimana, tapi akhirnya udah deh kalau nggak dicoba saya nggak pernah tahu saya gitu kan. Jadi Oke. Hasilnya gimana Bu setelah Ibu pakai Gosen? Apa GoFood, maaf? untuk saat ini Hah? mungkin Hah? karena sekarang semua orang di rumah, Betul. semua orang turun ke dapur, Betul. dan roti atau pastry itu bukan makanan sehari-hari orang Indonesia. Indonesia Untuk- nasi Bu ya? Betul. Lauk naik pasti, yang Oh, lauk jual naik, lauk oke. pasti naik, Benar, frozen benar. food pasti naik. Betul, Tapi benar. roti dan kebetulan saya baru sekali, saya masih lebih banyak dari pemesanan Pemesanan yang sebelumnya Betul. orderannya, Bu, ya? Kalau dari Dan Instagram mungkin Ibu ya, banyak juga ya? apa? Instagram juga banyak juga Bu ya? Banyak Oh, justru, oke. justru dari customer dari situ, dari Oh, oke. Instagram, dari Oke. sosial media, dari teman, dari customer lama kena ngasih ke customer ke Oh, dari temennya, mulut ke lalu mulut Ibu ya? Jadi ya masih udahlah. strategi yang marketing tradisional ya? Dari Nah, mulut ke saya mulut, Ibu ya? masih saya masih percaya word of mouth itu masih tetap Setuju. itu. Jadi Jadi saya jangan sampai ditinggalkan ya Bu ya? Jangan sampai Walaupun ditinggalin. ada teknologi segala Ya, macam itu. saya sih pingin sekali kalau bisa bayar food blogger siapa Iya, gitu. iya, Cuman iya, kan benar. itu tidak murah ya. Yes, yes. Ini Betul, tidak betul, murah betul. gitu. Jadi Dan ya memang untuk mungkin saat perlu ini dicoba juga tuh Bu ya, kalau ada Wah, kayak gitu Bu ya. Kan boleh. sekarang banyak sekali di Instagram gitu Bu ya, Betul. food blogger. akan saya coba sih Iya. segera. Nah, Bu, sekarang saya tanya gini, Ibu waktu itu mau mulainya kan 2012. Boleh tahu nggak sih mulainya waktu itu dengan modal berapa nih? Mungkin teman-teman kan, oh kayaknya boleh juga nih mau dicoba nih. Mahal nggak sih gitu modalnya Bu? Enggak sih, karena waktu itu yang pertama saya bikin kan cookies dan roti. Kalau cookies kan modalnya saya emang udah punya mixer. Oh, alat sudah ada Alat sebelumnya. udah ada.
Ya modal ya beli bahan aja. Di bawah 1 juta atau di atas 1 juta? Oh nggak sampai Nggak sampai 1 nggak juta? sampai. Jadi ibu udah bisa bisnis awal tuh seperti itu deh? Iya, karena waktu itu kan ya saya cuma bikin, keju udang harganya segini, tepung segini, butter segini, saya bikin. Oh terus ada temen yang beli, ya udah pelan-pelan dari situ. Oke. Jadi nggak Nggak perlu modal yang besar berarti? nggak. Jadi ibu percaya bahwa ketika mau beri bisnis, modal itu sebetulnya nggak terlalu harus besar ibu ya? Betul. Modal Nah, penting tapi tidak harus besar ibu. Iya. Nah guys dengerin ya, nah, Ibu Debbie ya memulai modal ini di bawah 1 juta loh guys. Jadi buat teman-teman yang merasa pusing dengan modal, ikutin aja Bu Debbie. Kita lihat nanti, kita korek aja lagi. Oke. Nah Bu Debbie gini. Saya mau tambahin, boleh. saya juga kan bikin roti. Di Oke. saat itu ya saya belum punya mixer khusus roti. Oke. Ya saya ngadon pakai tangan. Wow. Saya ngadon pakai tangan. Handmade Saya berarti olah, ya? bikin handmade. Modal termahal dari bahan buat bikin roti itu karena waktu itu saya bikin rotinya yang Italian bread ya, jadi cuman yang termahal adalah minyak zaitunnya karena kan nggak Oke. pakai Nggak pakai ini Bu ya, nggak pakai nggak pakai butter, nggak pakai telur kan. Oke. Itu ya terus ada, tapi ya akhirnya pelan-pelan muter, akhirnya pelan-pelan banyak yang beli gitu. Nah Bu, sekarang gini, pertanyaan paling menarik ini adalah omset Bu. Ibu paling top ketika dari 2012 sampai dengan sekarang, sebelum pandemi, paling top Ibu tuh omset dari segi piece itu sebulan berapa piece Bu? Sebelum pandemi Bu ya kita bicaranya. Seluruh produk Ibu nih, pokoknya totalnya. Berapa ya? Oke, katakanlah seminggu deh, nggak usah sebulan kebanyakan. Iya sih. Seminggu. Seminggu mungkin 30 ya 50 box roti lah. Wow, 50 box roti. Oke. Pernah lebih sih, cuma Iya. maksudnya saya ya anggap deh 50 box roti itu ya misalnya ada roti sliders yang besar, Iya, ada yang kecil, gabungan. ya Tapi kayak kok gitu. wah, guys, bisa hitung aja tadi harganya tadi kan paling apa yang ada yang paling kecil di bawah 100 sama ada yang 250.000 paling mahal. Jadi hitung aja sendiri omsetnya berapa ya. Itu seminggu. Oke, nah sekarang gini. Setelah pandemi Bu, ada pengaruh nggak sih setelah Ibu? Saya para bisnis bilang pandemi ini mempengaruhi, benar nggak sih Bu? Betul. Ya. Berapa persen Bu kalau boleh tahu pengaruhnya? Dari Ibu bilang tadi 50 seminggu misalkan. Jadi berapa? Sebenarnya gini, kalau ya mungkin berkurang lah ya, kurang 25-30% dari yang biasanya. Oke. Nggak Ya, sampai lebih dari setengah Bu ya? Nggak ya, oke. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya disinilah kita harus lebih kreatif untuk melihat peluang. Jadi yang saya perhatiin satu, orang Indonesia tidak makan roti, tidak Iya. biasa mengkonsumsi roti dan pastry sebagai makanan sehari-hari. Betul, setuju. Padahal sosis brut ini sebenarnya bisa buat makan siang, tinggal ditambah salad misalnya. Benar, Tapi kan benar. itu bukan makanan, Bukan stylenya orang bukan Indonesia. style orang Indonesia. Terus cookies, orang Indonesia lebih sering membeli cookies ketika Event-event ada hari aja, Bu, ya. besar, Benar, setuju, Lebaran, setuju. Natal, Imlek dan Betul, sebagainya. betul. Jadi nggak bisa tiap saat jual cookies. Benar, benar. Akhirnya saya coba downgrade Heeh. ukuran produk saya. Oh, Yang tadinya oke. misalnya sliders ini baru di pandemi ini saya mengeluarkan ukuran Baru, kecil. kan? Oh, ukuran Karena kecil biasa tadinya- saya 20x20. Ini ukuran kecilnya berarti Bu? Ya, Oke. saya mendowngrade ukuran karena artinya kalau satu adonan saya dapat 4 loyang 20x20, ketika saya kecilkan gini saya dapat lebih banyak, saya bisa jual lebih murah. Oh, itu strategi Ibu seperti Strategi itu berarti? saya. Oke. Jadi saya tidak mengurangi kualitas ya, tapi saya mendowngrade ukurannya. Oh, dan harganya juga otomatis Otomatis juga. turun Oke. Ya, gitu ya. kan, karena saya lihat orang seneng jajan tapi nggak mau mahal. Iya, Akhirnya saya iya. mulai berpikir lagi, saya harus jual sesuatu yang bisa yang orang Indonesia suka, misalnya donat Oh, digoreng. makanya Ibu langsung buat donat Betul, langsung. atau misalnya saya bikin gabin tape, itu kue crackers yang dikasih tape Oh, terus iya, digoreng. iya, Akhirnya iya, saya iya. pikir, dan Ibu itu buat juga itu? buat, karena itu juga masukan dari customers. Oh, Lu nggak bikin ini ya, lu nggak bikin ini ya, terus saya coba aja bikin. Jadi di masa pandemi Ibu banyak sekali produk baru-baru lagi muncul Nah, gitu ya? makanya tadinya saya cuma mau fokus ke pastry, bakery, sama cookies, akhirnya jadi ke snack juga, tapi snacknya tuh snack yang lebih digoreng atau dikukus ya, Oke. bukan jajan pasar juga. Oke. Saya nggak klaim itu Iya, gitu loh. kan Ibu tetap produknya premium tadi. Tapi itu pun saya pertahankan nggak terlalu mahal, Oh, supaya oke. orang tetap Bisa terjangkau juga Bisa membelinya, terjangkau, ya. Bisa bisa- ngerasain lah gimana buatan dari Bebes Kitchen ini Ya. sih. Buat apa tuh ya, setelah kita rasain ya. Oke. Oke.
Bu Devi, tadi dulu cerita panjang lebar kenapa memulai bisnis, dari kapan, terus kemudian kita juga udah bicara tentang omset gitu Iya. ya. Nah sekarang saya tanya gini Bu, Ibu 5 tahun ke depan ada gambaran apa sih terhadap bisnis Ibu ini mau dibuat seperti sebesar apa gitu ya? Mungkin Ibu ada punya gambaran impian besar terhadap bisnis Ibu ini? Saya pinginnya kalau bisa dalam 5 tahun saya bisa lebih fokus ke produk brand saya, Oke. sehingga saya bisa mungkin produk saya sekarang karena lagi pandemi saya range-nya sangat banyak ya. Saya mau moga-moga dalam 5 tahun ke depan diversifikasi produk, variasi produk tetap ada, Oke. tapi saya bisa fokus ke roti gitu loh. Oke. Jadi mungkin syukur-syukur roti tawar, roti dinner rolls, whatever roti yang saya bisa ke sekarang kan banyak butik hotel Betul, kayak betul. gitu ya, Yes, atau yes. menjadi buat kantor saya mereka bisa request maunya yang vegan saya atau maunya yang eggless gitu loh, kan ada yang vegan berarti nggak pakai susu, nggak pakai telur. Kalau eggless kan susu tapi jadi saya bisa fokus roti, bisa bikin customized bread tapi untuk bukan perorangan tapi masuk ke hotel, rumah sakit. Institusi lah Bu ya, company ya Bu ya. Saya sih Fokusnya mau ke situ ya. Jadi Ibu benar-benar memang mau full skillfulnya di bread ya Bu ya. ya. Pinginnya Karena itu memang yang Ibu passionnya di situ juga. ya, Ya. Nah, sekarang gini ya Bu Devi, Ibu udah merasa sukses belum saat ini? Belum ya. Pencapaian sampai sekarang. Oh belum ya. Belum. Nah, sukses kriteria definisi dari seorang Bu Devi itu apa sukses itu? Sukses tuh kalau kita nggak mau berhenti belajar buat saya. Oh, menurut Ibu sukses itu kalau kita nggak mau berhenti belajar. Ya, kan soalnya kalau kita merasa nggak perlu lagi belajar dan pinter, ya nggak mungkin ada orang yang merasa seperti Ya. itu ya. Kalau buat saya, ya saya sukses kalau saya haus terus akan ilmu, akan wawasan. Artinya saya bisa memaintain diri saya untuk terus menerima ilmu dan syukur-syukur saya bisa share, karena kadang-kadang saya juga pernah CSR share bikin roti goreng ke ibu-ibu duafa. Ya karena saya pikir kalau saya ajari roti bakar atau roti panggang belum tentu mereka punya oven. Iya, belilah kita. Jadi saya kasih bikin roti goreng anti gagal gitu kan. Saya gitu. Yang mudah lah gitu. Ibu melakukan itu juga ya, CSR Ya, itu juga. maksud saya ya senang aja share ke mereka gitu Ilmu loh. lah, berbagi ilmu ya Bu ya. Terus saya suka bilang nanti jadi jualan ya buat mereka gitu kan. Bisa untuk mereka juga jadi entrepreneur juga Bu ya. Betul, Oke. gitu kan. Terus saya juga nggak berhenti belajar karena sampai hari ini, apalagi di masa pandemi ini banyak sekali kursus online. Betul, kan. Jadi banyak itu sekali. saya pakai. Jadi misalnya kemarin saya ikut kursus bikin sosis. Karena saya pikir wah nih kalau saya bisa sukses bikin sosis, saya bisa bikin roti gulung sosis. Tapi sosisnya jadi claim saya bahwa ini homemade 100% tuh nggak cuma di mulut. Artinya karena rotinya saya buat sendiri, sosisnya pun saya buat sendiri. Jadi nggak beli lagi dari orang Bu ya. Betul. Oke. Keren. Nah Bu, sekarang gini Bu Devi, pertanyaan saya selanjutnya adalah keluarga mensupport Ibu nggak sih terhadap bisnis Ibu dari awal sampai sekarang? Sangat Mensupport Bu ya. Sangat. Tadi Ibu bilang tadi mengkritisi itu jadi Iya. keluarga. kritikus mereka. Kalau ada yang kurang, mereka tuh yang nanti ini kurang ini. Kalau mereka bilang udah enak ini enak, sudah saya juga pede gitu loh, karena mereka udah bilang enak, oh ya sudah gitu. Nah sekarang Ibu punya nggak sih impian buat anak-anak Ibu, buat keluarga dari hasil ini yang mungkin Ibu punya impian belum tercapai tapi mau diwujudkan dari bisnis ini? Ada nggak sih Bu? Itu kali ya yang tadi saya bilang, saya pingin saya bisa usaha saya ini bisa jadi pabrik kecil, tetap UMKM, tidak seperti brand roti yang sering lewat di depan rumah lah ya. Enggak, tapi bisa moga-moga itu usaha yang bisa berkesinambungan, Bisa sustainable, dan bisa diwariskan. Anak-anak ada juga yang ini Bu mulai. Sekarang sih belum Belum, mungkin. Tapi ya moga-moga ya, karena ngelihat emang ini ke aktivitas ibunya ya, akhirnya mereka moga-moga nanti suatu saat. Nanti banyak yang berpikir, oh ini tuh bagus juga ya. Nah Bu Devi, sekarang pertanyaan saya selanjutnya begini.
beri tips buat teman-teman sih Bu, buat para pebisnis yang memang ingin memulai bisnis, apa sih yang perlu disiapin dari mereka supaya mereka mengurangi kegagalan, terus mungkin nggak baperan, tetap semangat terus gitu, apa sih Bu? Yang penting mulai bisnis dengan passion. Kalau saya mungkin memang passion saya roti, pastry, cookies. Saya nggak passion bikin cake, jadi saya nggak memaksakan diri. Sekarang semua orang bikin cake kekinian, cake klepon. Ya saya enggak, karena passion saya bukan di situ. Mulai dengan passion dan sesuatu yang memang kamu akan suka makan itu sampai kapanpun. Mulai dengan passion, terus kemudian dan kita kamu juga mau suka dengan itu. Jadi jangan ikut-ikutan ya Bu ya? Iya. Nggak boleh ikut-ikutan. Betul. Ikut-ikutan boleh, tapi harus disaring. Artinya tren, misalnya tren garlic cheese bread gitu kan. Saya ikutin. Tapi saya saring karena ketika saya ngicipin, oh ini kejunya manis, saya nggak suka. Harus ada di standar saya, harus sesuai lidah saya. Artinya boleh ikut-ikutan tapi saring karena sesuai nggak dengan passion siapapun, betul. Sesuai nggak dengan selera. Kalau ternyata nggak sesuai, buat apa? Misalnya saya bikin cake, kalau saya nggak suka cake, misal ya, saya suka cake, tapi saya bukan penggemar cake yang setiap saat gitu kan. Adalah orang yang mungkin emang suka sekali, contohnya bolu gulung, gue suka sekali bolu gulung, misalnya. Lo nggak bikin deh bolu gulung. Kan kalau kita jumawa, kalau saya jumawa saya bisa bilang, ih gampang lah, gue tinggal ikut kursus bolu-bolu saya bikin. Betul. Tapi saya nggak ke situ karena saya tahu loh, orang saya nggak begitu suka. Buat apa? Maksudnya ada tantangan, tapi jangan deh, mendingan saya tantangan. Oh kemarin saya udah belajar bikin roti ini, besok saya belajar bikin roti sourdough. Mendingan saya ambil kursus bikin itu, atau besok saya ambil kursus online bikin pastry teknik apa, kayak gitu tuh emang ya saya suka gitu loh. Kalau saya bisa kasih tips dari situ. Jadi passion pertama Bu ya, harus ada suka melakukan itu, terus kemudian yang kedua boleh ikut-ikutan tapi disaring ya Bu ya. Dan memang sesuai dengan tadi, tetap harus ada passion juga ya Bu ya. Betul. Kalau modal gimana Bu? Dengan modal. Perlu dengan modal nggak sih kalau bisnis itu? Ya modal sih pasti perlu. Tapi nggak perlu khawatir bahwa kalau mau berbisnis tuh harus modalnya harus besar, harus sudah punya mixer roti, harus punya oven yang bagus gitu ya. Ya sekarang orang juga bilang istilahnya oven tangkring itu kan oven yang ditaruh di kompor ya. Kalau punyanya oven itu ya jalanin aja. Itu juga bisa menghasilkan ya Bu ya. Saya punya teman bisnisnya bagus, dia oven tangkring kok sampai hari ini. Gitu loh. Bahkan kadang-kadang kalau saya kerjasama sama teman saya, misalnya bikin beberapa jenis kue, tapi saya tahu yang ini dia lebih bagus. Ya dan itu artinya jangan menutup kerjasama dengan sesama pebisnis. Harus ada kolaborasi bisnis. Nggak usah khawatir rezeki itu nggak kemana. Yang tahu rezeki diambil sama yang lain. Nggak usah khawatir karena saya sendiri, misalnya saya belajar dari ikut kursus, chefnya udah ngasih resep. Belum tentu kok resep dari chef itu 100% sesuai. Seringkali saya harus modifikasi. Artinya jangan khawatir kerja sama siapapun, jangan khawatir berbagi ilmu juga. Karena kamu ngasih resep ke orang pun belum tentu resep itu yang dia pakai 100%. Artinya nggak usah khawatir lah. Malah kadang-kadang kalau sesama, misalnya saya punya teman pembuat kue kering, pembuat cheesesteak, pembuat roti, saya kerjasama aja. Gue ada pesanan segini nih, lu yang bikin ini ya, misalnya, gitu kan ya. Soalnya kayaknya punya lu lebih bagus deh, gitu loh. Ya kenapa enggak, harus saya akui, gitu loh. Dan itu emang harus dibutuhkan ya, apalagi pada saat ini Bu ya. Kolaborasi itu penting ya, Bu Debbie ya. Nah terakhir Ibu Debbie bisa mau nanya gini, yang Ibu udah jalani bisnis itu sampai dengan sekarang, bisnis itu sebetulnya worth it nggak sih? Artinya untuk cost living, untuk teman-teman mungkin yang milenial, mungkin baru berbisnis, itu saya bisa dibanggakan nggak sih dibandingkan mereka misalnya harus bekerja gitu kan, keluar dengan orang gitu. Justru saya melihatnya anak-anak muda sekarang tuh malah bangga ya kalau mereka berbisnis sendiri. Ibu juga seperti itu ya? Saya melihatnya gitu. Dan itu bisa untuk hidup ya Bu ya? Sebenarnya kalau Ibu melihat pengalaman sampai dengan sekarang, hasil dari bisnis itu. Ya saya rasa kalau dijalaninnya serius, nyemplungnya tuh benar-benar nyemplung 100%, dua-dua kaki gitu, nggak setengah hati. Dan itu harus ya Bu, nyemplung 100% ya Bu ya? Anggap aja kayak kita ngurus bayi. Jadi jangan punya mimpi itu wajib.
berbisnis kita bermimpi bisnisnya akan sebesar whatever lah ya. Iya. Tapi jangan lupa memupuk bisnis itu seperti punya anak. Artinya sebelum anak kita dewasa jadi sarjana bekerja mungkin menjadi lawyer whatever, kan anak ini bayi dulu. Artinya kalau bayi ya energinya kan kita yang habis gitu. Sampai fokus akhirnya gitu Bu ya, harus sampai dia besar ya, gitu. sampai sekarang pun kalau tanya, wah enak ya deh bisnisnya, ini masih batita juga di mata saya gitu loh, apalagi masih boleh mata. masih ini not even balita gitu loh, saya masih harus ngopeni bener-bener belum harus tetap fokus ya Bu ya, kan memang bisnis itu harus belajar terus ya Bu ya. Oke guys, nah jadi buat teman-teman ya, artinya buat teman-teman yang memang mau coba start bisnis, tadi Bu Dewi udah kasih tahu tipsnya. Jadi lo gak usah ragu, sesuai dengan passion ya Bu ya. Terus kemudian modal juga tadi mudah lah bisa dicari, gak usah terlalu besar tapi tetap ada modal. Tadi ikutin passion lo, terus kemudian ada diversifikasi ya, belajar pagi pandemi gini seperti Bu Dewi tadi menghasilkan berbagai macam tambahan produk baru Ibu ya. Oke, dan intinya tadi satu lagi mau kolaborasi dan berbagi ilmu. Itu penting. Jadi teman-teman, di bisnis bukan hanya sekedar kita buat diri kita sendiri Bu ya. Tapi kita share juga ke orang lain, kita kolaborasi. Karena tadi kata Bu Dewi, quote-nya adalah rezeki nggak usah takut. Sudah ada yang ngatur Bu ya. Dapat jatahnya. Jadi mau dimanapun rezeki akan ngikutin kita kalau minta rezeki kita, betul Bu ya? Bu Dewi, aduh thank you banget loh Bu ya. Sudah hampir 40 menit ini udah share dengan kami di Celoteh Bisnis. Semoga ilmu ini bisa memberikan amal juga buat Ibu ya. Amal jariah Ibu terus ya mengalir, dan juga buat teman-teman ya. Jangan mudah menyerah di masa pandemi ini. Tetap semangat Ibu ya. Guys, thank you banget sudah ikutin hampir 40 menit ini. Thank you banget teman-teman, jangan lupa di like and di subscribe ya, dan ingat loncengnya diklik ya, lonceng kanannya diklik, karena ketika diklik teman-teman akan dapat informasi terkini tentang para pebisnis. Oke, thank you teman-teman, see you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.